Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara Ibu terdengar, anak-anak? Oke. Selamat pagi, anak-anak. Apa kabar? Ya, alhamdulillah. Sebelum memulai pelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang malaikat selalu bersamaku. Ada yang tahu apa itu pengertian dari malaikat? Coba Mbak Widya. Ya, betul sekali. Jadi malaikat itu diciptakan dari cahaya yang diutus oleh Allah SWT. Apakah dalam kehidupan keseharian kita sudah menerapkan beriman kepada malaikat? Ya, coba Mbak Lutfi. Dan karena Ya, betul. Jadi malaikat itu selalu mengawasi kita. Ibu sampaikan tujuan pembelajarannya dulu ya, anak-anak. Yang pertama tujuan pembelajaran dari pelajaran kali ini yaitu yang pertama, melalui penanaman keimanan yang kuat, peserta didik dapat meyakini pentingnya memahami beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Yang kedua, melalui ceramah yang diberikan oleh guru, peserta didik dapat memahami beriman kepada malaikat-malaikat Allah SWT. Yang ketiga, melalui pemberian motivasi peserta didik dapat menunjukkan perilaku hubungan antara beriman kepada malaikat-malaikat Allah SWT dengan perilaku teliti dan waspada. Yang keempat, peserta didik dapat menerapkan perilaku hubungan antara beriman kepada malaikat-malaikat Allah SWT dan perilaku teliti, disiplin, dan waspada dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kelima, melalui diskusi, peserta didik dapat memasuk pemahaman lebih terhadap makna beriman kepada malaikat-malaikat Allah SWT. Sekarang Ibu jelaskan terlebih dahulu melalui PowerPoint ya, anak-anak. Kita akan membahas tentang beriman kepada malaikat. Apa saja sih bahasanya? Ada pengertian iman kepada malaikat, hukum beriman kepada malaikat, perbedaan malaikat dengan manusia dan jin, jumlah malaikat, dan hikmah beriman kepada malaikat. Yang pertama kita akan bahas tentang pengertian iman kepada malaikat. Secara bahasa, iman artinya percaya atau yakin. Iman dari segi istilah artinya meyakini, tulus hati, yang mangkar kuat mengucapkan dengan lisan dan mengamalkan dengan seluruh anggota badan. Sedangkan menurut istilah, makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah SWT dari cahaya serta tidak pernah membangkang terhadap perintah-perintahnya. Jadi, iman kepada malaikat adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah SWT menciptakan malaikat sebagai makhluk gaib yang diutus untuk melaksanakan segala perintahnya. Orang yang mengimaninya akan senantiasa menggunakan seluruh anggota badannya untuk berhati-hati dari dalam berkata-kata dan berbuat. Hukum beriman kepada malaikat yaitu hukumnya fardu ain. Hal ini berdasarkan pada sumber dari Al-Quran surat Al-Baqarah
285, Quran Surat An-Nisa ayat 136, dan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Sekarang kita bahas tentang perbedaan malaikat dengan manusia dan jin. Apa saja sih perbedaan malaikat, manusia, dan jin? Malaikat itu makhluk gaib, nyata, sedangkan manusia itu berbentuk nyata, jin juga berbentuk nyata. Malaikat itu tidak memiliki hawa nafsu, sedangkan manusia itu memiliki, jin juga memiliki hawa nafsu. Selalu taat kepada perintah Allah SWT. Malaikat itu selalu taat ya, sedangkan manusia itu ada yang taat atau ada yang durhaka. Sedangkan jin atau setan itu selalu durhaka kepada Allah SWT. Tidak berjenis kelamin, jadi itu malaikat itu tidak berjenis kelamin. Manusia berjenis kelamin, jin juga berjenis kelamin. Malaikat itu tidak makan, tidak minum, dan tidak tidur dan tidak kawin. Sedangkan manusia itu makan, minum, tidur, dan kawin. Jin juga seperti manusia, makan, minum, tidur, dan kawin. Memiliki akal pikiran yang bersifat statis, juga yang dimiliki malaikat, sedangkan manusia itu memiliki akal pikiran yang bersifat dinamis, yaitu berpikiran yang berubah-ubah. Sedangkan jin atau setan itu memiliki akal pikiran. Jumlah malaikat yang wajib kita imani itu ada 10. Yang pertama itu malaikat Jibril. Malaikat Jibril ini dikenal juga sebagai penghulu para malaikat. Ia adalah satu dari 3 malaikat yang namanya disebut dalam Al-Quran. Yang kedua yaitu malaikat Mikail. Malaikat Mikail adalah malaikat yang diberi tugas untuk mengatur urusan makhluk Allah sekaligus mengatur rezeki terutama kepada manusia. Yang ketiga malaikat Israel. Malaikat Israel diberi tugas untuk menyapu nyawa semua makhluk termasuk dirinya sendiri. Yang ketiga itu ada yang keempat itu ada malaikat Israfil. Malaikat Israfil ini diberi tugas meniup sangkakala. Yang kelima ada malaikat Munkar. Malaikat Munkar ini diberi tugas untuk bertanya kepada orang yang sudah mati di dalam kubur bersama malaikat Nakir. Yang keenam itu malaikat Nakir. Malaikat Munkar dan malaikat Nakir adalah 2 malaikat yang bertugas menanyakan dan menguji iman orang yang sudah mati di alam kubur. Yang ketujuh itu ada malaikat Raqib. Malaikat Raqib ini tugasnya mencatat segala amal kebaikan manusia. Ia bersama malaikat Atid yang mencatat amal buruk berjalan beriringan. Malaikat ini bertugas mencatat segala amal keburukan manusia. Yang ke-9 itu ada malaikat Malik. Malaikat Malik adalah pemimpin malaikat yang bertugas di neraka. Yang terakhir yaitu malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan ini diberi tugas menjaga dan mengawasi surga serta menyambut semua hamba Allah SWT yang akan masuk ke dalamnya. Kemudian apa saja hikmah dari beriman kepada malaikat-malaikat Allah SWT? Yang pertama itu menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Yang kedua, senantiasa hati-hati dalam setiap ucapan dan perbuatan sebab segala apa yang dilakukan manusia tidak luput dari pengamatan malaikat Allah SWT. Jadi kita selalu diawasi oleh malaikat Allah SWT dimanapun dan kapanpun. Yang ketiga itu menambah kesadaran terhadap terhadap alam wujud yang tidak terjangkau oleh panca indera. Yang keempat, menambah rasa syukur kepada Allah SWT karena melalui malaikat-malaikatnya manusia memperoleh banyak karunia. Yang kelima, menambah semangat dan ikhlas dalam beribadah walaupun tidak dilihat oleh orang lain ketika melakukannya. Yang keenam, menumbuhkan cinta kepada amal soleh karena malaikat selalu siap mencatat amal manusia. Dan yang terakhir, semakin giat dalam berusaha karena tidak ada rezeki yang diturunkan oleh malaikat Allah SWT tanpa usaha dan kerja keras. Jadi kita kalau ingin mendapatkan rezeki itu harus berusaha dan kerja keras terlebih dahulu. Apakah ada yang ditanyakan terkait penjelasan? Ya, baik, jika tidak ada, sekarang kalian mengerjakan soal yaitu sebutkan 2 contoh dari
sehari-hari yang mencerminkan beriman kepada malaikat. Ibu beri waktu 5 menit untuk mengerjakan contohnya. Apakah sudah selesai mengerjakannya, anak-anak? Lihat terlebih dahulu. Ya, bagus sekali. Coba Mbak Lutfia. Yang pertama, meyakini keagungan Allah Subhanahu wa taala, kekuatannya dan kekuasaannya. Kebesaran makhluk pada hakikatnya adalah dari keagungan Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, selalu bersyukur kepada Allah atas perhatiannya terhadap manusia sehingga menugaskan malaikat untuk memelihara, mencatat, merekam amal-amal dan berbagai kemaslahatan yang lain. Begitu, Bu. Ya, bagus-bagus sekali contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian sekarang, apakah ada yang ditanyakan terkait malaikat bersamaku? Ya, baik. Baik, Ibu, simpulkan dulu dari pembelajaran kali ini. Beriman kepada malaikat mengandung makna bahwa sebagai orang yang beriman kita harus percaya dan yakin sepenuh hati bahwa malaikat diciptakan dari cahaya atau nur yang ditugaskan oleh Allah SWT dan senantiasa melaksanakannya tanpa membantah atau mengingkarinya. Iman kepada malaikat memiliki landasan atau dalil dalam pengambilan hukumnya. Di antaranya yaitu terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 285, Quran surat An-Nisa ayat 136, dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Oh, sekali. Kemudian malaikat bersifat abstrak dan material. Jumlah malaikat tidak terbatas, namun kita wajib mengimaninya yaitu 10 malaikat. Iman kepada malaikat memiliki hikmah diantaranya meningkatkan iman dan takwa kepada Allah SWT, mendorong manusia untuk hati-hati dan meningkatkan amal serta menghindarkan diri dari sifat tercela. Seorang yang beriman kepada malaikat senantiasa menghadirkannya dalam kehidupannya sehari-hari. Jadi, pada intinya kita dalam kehidupan sehari-hari harus menerapkan iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala sehingga hidup kita selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini pertemuan kali ini. Ibu akan memberikan tugas melalui link Google Form. Nanti Ibu berikan lewat Google ya. Nanti kalian mengumpulkannya minggu depan saja. Sampai di sini pertemuan kali ini. Semoga pembelajaran yang kita lalui ini bermanfaat. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.